Pernah dengar nggak soal sebuah kerajaan yang kekuasaannya itu ada di antara sabana kering dan lautan ganas? Kerajaan ini posisinya super vital, tapi namanya tuh kayak cuma jadi bisikan aja di panggung besar sejarah Nusantara. Nah ini dia kisah kerajaan Bima, si penjaga gerbang timur yang sering terlupakan. Yuk kita cari tahu kenapa justru sejarahnya yang sunyi ini malah jadi kekuatan terbesarnya. Nah, kutipan ini nih, ini kuncinya. Sejarah Bima itu emang nggak terpahat di batu candi megah kayak kerajaan-kerajaan lain. Sejarah mereka itu disimpannya lewat bisikan, tradisi lisan, dan naskah-naskah kuno yang rapuh. Tapi justru dari kesunyian inilah kita bakal nemuin betapa krusialnya peran mereka di panggung sejarah Nusantara. Oke, jadi pertanyaannya, dari mana sih kekuatan Bima ini sebenarnya? Bukan dari tentara yang super besar atau emas yang melimpah ruah. Jawabannya, jauh lebih mendasar dan, jujur aja, lebih kuat. Geografi. Lokasi mereka itu udah jadi takdir mereka. Coba deh kita lihat petanya bareng-bareng. Posisi Bima itu persis di jalan tol maritim kuno. Jadi bayangin, setiap kapal yang bawa rempah-rempah mahal dari Maluku ke pusat dagang di Jawa atau sebaliknya, itu wajib lewat sini. Mereka bukan cuma ada di jalur itu, mereka adalah jalurnya. Dan posisi inilah yang ngasih mereka kendali yang luar biasa. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Menguasai Teluk Bima itu bukan cuma soal punya pelabuhan yang aman, bukan. Itu artinya mereka pegang remote kendali buat ngatur arus kekayaan, informasi, dan pengaruh di seluruh kawasan timur. Mereka itu kayak penjaga gerbangnya, dan ya semua orang yang mau lewat harus bayar tol. Oke, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, kalau Bima sepenting itu, mana peninggalan megahnya? Di mana candi-candinya? Nah, ini dia yang menarik. Sejarah Bima itu nggak kita temukan di reruntuhan istana yang dingin, tapi di dalam catatan yang jauh lebih personal dan hidup. Jadi gini, sebelum era kesultanan, sejarah Bima itu nggak ditulis, tapi diceritain dari mulut ke mulut. Legenda-legenda soal dewa yang turun dari langit, atau soal aliansi politik yang diikat lewat pernikahan mistis, itu semua bukan sekedar dongeng pengantar tibur loh. Itu tuh dokumen lisan mereka. Isinya merekam identitas, hak atas tanah, sampai silsilah para penguasa. Dan inilah dia harta karun mereka, Bo. Naskah-naskah tulisan tangan ini jadi satu-satunya jendela kita buat ngintip ke masa lalu Bima. Karena nggak ada candi buat dipelajari, Bo inilah yang jadi mesin waktunya para sejarawan. Ini bukti betapa berharganya ingatan kolektif yang mereka jaga turun-temurun. Oke, sekarang kita maju ke momen yang jadi titik balik terbesar dalam sejarah Bima, masuknya Islam di abad ke-17. Nah, momen ini tuh bukannya menghancurkan apa yang udah ada, tapi justru membentuk sesuatu yang baru dan jauh lebih tangguh. Dan disinilah letak kejeniusan Bima. Mereka nggak buang yang lama demi yang baru, nggak sama sekali. Hukum Islam mereka adopsi buat memodernisasi pemerintahan, dan yang penting, membuka jaringan diplomasi dengan kesultanan lain di Nusantara. Tapi, adat yang jadi jiwanya masyarakat mereka itu tetap dipertahankan. Hasilnya, sebuah identitas hibrida yang unik dan luar biasa kuat. Nah, menjadi penjaga gerbang itu artinya Bima selalu ada di tengah-tengah pusaran kekuatan besar. Terus, gimana caranya kerajaan yang relatif kecil ini bisa bertahan di antara para raksasa? Jawabannya cuma satu, diplomasi yang super cerdik. Coba deh bayangin posisi mereka, benar-benar kejepit di antara raksasa. Di barat ada Kesultanan Goa Talo yang lagi gencar-gencarnya ekspansi. Di timur, kerajaan-kerajaan kuat lain saling sikut berebut pengaruh. Terus, dari laut, tiba-tiba datang kapal-kapal Eropa lengkap dengan meriamnya. Bima itu ibaratnya hidup di atas papan catur politik yang mematikan. Satu langkah salah aja bisa langsung hancur. Nah, disinilah keahlian Bima yang sesungguhnya kelihatan. Mereka itu nggak bangun warisan lewat ujung pedang, tapi lewat kata-kata. Mereka pinter banget memainkan para raksasa ini, kadang mengadu domba satu sama lain, kadang menawarkan pelabuhan mereka sebagai hadiah, atau mengikat aliansi lewat pernikahan strategis. Mereka itu masternya seni bertahan hidup di dunia politik. Oke, jadi apa dong warisan Bima yang sesungguhnya? Ternyata, warisan itu nggak cuma ada di dalam naskah kuno, tapi juga terukir di dalam karakter masyarakatnya, yang dibentuk langsung oleh alam tempat mereka hidup. Coba lihat deh, Bima itu punya dua wajah. Di satu sisi, ada pelabuhan mereka yang kosmopolitan, yang jadi gerbang mereka ke dunia luar. Di sisi lain, ada sabana kering yang menempa kuda-kuda legendaris mereka, yang jadi simbol ketangguhan dan kebebasan. Jadi, lautan ngasih mereka koneksi, tapi daratan ngasih mereka karakter. Dua-duanya ini pilar yang membentuk jiwa Bima.
Frasa ini benar-benar merangkum semuanya. Hidup di Bima itu artinya perjuangan dan adaptasi terus-menerus di antara dua elemen alam yang kontras, laut yang dinamis dan daratan yang keras. Nah, lingkungan inilah yang menempa jiwa mereka. Dan dari lingkungan yang seperti itu, lahirlah karakter-karakter ini. Tegar dalam menghadapi kesulitan, disiplin karena dituntut oleh alam, dan setia. Setia pada adat yang udah terbukti membantu mereka bertahan selama berabad-abad. Inilah, bisa dibilang, DNA budayanya orang Bima. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Bima mungkin bukan kerajaan yang paling besar atau paling megah, tapi perannya sebagai penghubung, sebagai penyeimbang, dan sebagai penjaga gerbang, itu semua ngebuat mereka jadi kepingan puzzle yang nggak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Kalau kita mengabaikan Bima, artinya kita kehilangan satu bab yang sangat krusial. Jadi, kisah Bima ini seolah menantang kita. Apakah kekuatan itu cuma diukur dari monumen yang ditinggalkan? Bima ngajarin kita untuk melihatnya secara beda. Bahwa kekuatan itu bukan soal monumen batu, tapi soal ketahanan, soal kemampuan adaptasi, dan soal semangat yang gak pernah padam. Sebuah sejarah yang mungkin ditulis di atas angin, tapi gemanya masih terasa sampai hari ini.